Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Latifah S, SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan BEX 2, LPTK UIN Sultan Taha Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang video pembelajaran PPR 1 dengan model pembelajaran PJBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Nabila. Apa kabarnya sayang? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Naimah tidak hadir ya hari ini ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kinan. Ayo Kinan, pimpin doanya Kinan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, semoga kita mendapatkan sapaan dari Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pagi ini sebelum kita masuki pelajaran, untuk memupuk rasa nasionalisme kita dan cinta tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo semuanya berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Nah, duduk kembali anak ibu. Nah, anak ibu masih ingat tentang pelajaran kita kemarin? Tentang apa? Tentang surat Al-Maun. Menyayangi anak yatim. Menyayangi anak yatim. Anak yatim itu seperti apa anak ibu? Tidak benar. Anak yatim itu tidak punya ayah. Terkadang juga tidak punya ibu. Tidak punya ibu. Nah, hari ini kita belajar tentang pesan pokok surat Al-Maun. Surat Al-Maun. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan pentingnya menyayangi dan peduli terhadap anak yatim. Kemudian siswa juga mampu menerapkan sikap peduli terhadap anak yatim dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, marilah kita sama-sama membaca surat Al-Maun dari ayat 1 sampai ayat 7. Ayo sama-sama kita baca surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Alhamdulillah sudah bisa semuanya ya. Nah, arti dari surat Al-Maun. Yang pertama, kita perhatikan di situ, ayo kita lihat sama-sama. Yang pertama, sangguhkah kamu orang yang mendustakan agama, maka itulah orang yang menghardi anak yatim. Kemudian yang ketiga, dan tidak menganjurkan untuk beriman kepada orang miskin.
yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Nah, kalau kita menyayangi anak yatim, apa yang kita dapat? Pahala. Nah, kalau kita punya barang-barang bagus, ada tak kita sedekahkan kepada anak yatim? Apa barangnya, seperti apa? Baju. Apa lagi? Nah, sepatu. Apa lagi? Makanan. Nah, barang-barang yang berguna. Nah, di sini pesan pokok surat Al-Ma'un, yaitu pesan pokok surat Al-Ma'un itu dalam kandungannya surat Al-Ma'un itu terdiri dari berapa? 7. Dari 7 ayat. Suratnya surat yang ke-107. Nah, surat yang keberapa tadi? Surat yang ke-107 dan diturunkan di kota Mekah. Yang diturunkan di kota Mekah. Nah, surat Al-Ma'un itu surat yang ke-7 di dalam Al-Qur'an. Di mana diturunkan tadi? Di kota Mekah, termasuk golongan surat apa? Termasuk golongan surat Makkiyah. Nah, yang terdiri dari 7 ayat. Nah, Al-Ma'un itu artinya barang-barang yang berguna. Ada barang yang berguna di rumah kita? Ada. Seperti apa barang yang berguna? Seperti pakaian. Tadi dah pakaian. Iya, pakaian itu yang akan kita sumbangkan kepada anak yatim. Kemudian surat Al-Ma'un itu terdiri dari berapa ayat tadi? 7. Nah, surat Al-Ma'un itu diturunkan setelah surat At-Takasur. Adalah sama-sama kita melihat video inspiratif dari kisah Nabi Muhammad. Nah, anak ibu, kita perhatikan di video ini, yaitu kisah tentang Nabi Muhammad dengan anak yatim. Nah, kita perhatikan videonya yuk, kita lihat sama-sama. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal." Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut. Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun, dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah, karena itulah aku menangis." Mendengar penjelasan dari anak malang itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. "Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu?"
Tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa tak sudi wahai utusan Allah? Jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tapi kini kau tampak sangat gembira." Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi. Aku sudah kenyang. Dulunya, aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia? Mendengar cerita sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. Sampai salah satu dari mereka berkata, "Coba saja ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat." Bagaimana tadi tentang videonya? Apa yang diceritakan di situ, Ibu? Diberi apa? Diberi makanan dan baju. Banyak dari kisah inspiratif yang dapat kita lihat dari video tersebut. Dari pesan pokok surat Al-Maun. Yang pertama apa ini?
untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Bagaimana Ibu? Sudah selesai? Sudah selesai belum? Sudah selesai ya. Kelompok 2 sudah selesai? Nah, sudah. Kalau sudah selesai, ayo perwakilan dari kelompok 1 dulu. Maju ke depan. 2 orang. Nah, inilah hasil dari kelompok 1. Nah, di sini menyusun surat Al-Ma'un dari ayat 1 sampai ayat 7. Ayo kita baca dulu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin. Nah, apa saja pesan pokok yang ada terkandung di dalam surat Al-Ma'un? Orang yang mendustakan agama, orang yang menghardik anak yatim, orang yang enggan memberi makan orang miskin. Nah, inilah hasil dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, ayo perwakilannya maju ke depan. Semua orang yang mendustakan agama, itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak dianjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang yang curang, yaitu orang. Nah, inilah hasil dari kelompok 2, susunan ayat dari surat Al-Ma'un. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo kelompok 2 dipersilakan duduk kembali. Nah, bagaimana Ibu? Sudah bisa untuk memahami dari isi pokok surat Al-Ma'un? Sudah bisa Ibu? Sudah. Nah, kita lihat ini hikmah dari surat Al-Ma'un, yaitu membentuk kepribadian yang peduli terhadap sesama. Kemudian menanamkan apa di situ? Menanamkan nilai-nilai kebijaksanaan dan kebajikan. Mendorong Umat harus selalu mematuhi dan berbagi. apa lagi? Menjadi keimanan agar tidak bersikap sombong atau acuh terhadap kesulitan orang lain. Nah, tidak boleh bersikap sombong atau acuh dan tidak peduli terhadap orang lain. Di sini juga ada penerapan nilai-nilai dari surat Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kepedulian di sekitar lingkungan, membantu tetangga yang membutuhkan. Apa kalau tetangga yang membutuhkan, membantu apa kita? Memberi apa? Memberi makanan. Memberi apa lagi? Memberi pakaian, membantu. Nah, itulah sikap sosial kita kepada tetangga. Kemudian menjadi donatur bagi lembaga yang mendukung anak yatim, mendidik anak yatim berempati, mengajarkan anak dengan pentingnya berbagi, peduli terhadap sesama. Apa yang dapat kita ambil dari kesimpulannya? Surah Al-Ma'un mengajarkan kita untuk peduli dan menyayangi anak yatim. Surah Al-Ma'un menegaskan bahwa agama tidak hanya tentang hubungan manusia dengan Allah, Habli minallah. tetapi juga hubungan manusia dengan Allah. Nah, tetapi juga hubungan manusia dengan manusia.
Halo